Hamba yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Salam. Baik Bapak Mama, tema renungan kita pelayanan kudus yang menyembuhkan. Bapak Mama tentu tidak asing di telinga kita. Ada seorang pahlawan nasional yang dari Sumatera Utara, namanya Bapak Sam Ratulangi. Pasti kita kenal ya. Ya, dia punya semboyan begini. Sitou timau tumau to. Sitou timau tumau to. Ini dia arti begini, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Sitou timau tumau to adalah falsafah atau pandangan hidup yang berarti orang hidup harus bisa menghidupi orang lain. Suatu semboyan yang cukup keras dan menjadi peringatan bagi kita khususnya orang Kristen, bagaimana seharusnya kita hidup bersama di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia ini kita hidup, kita tidak hidup sendiri, tapi kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Dan perlu menjadi catatan, kita membutuhkan orang lain untuk mendukung dan menopang kita dalam berbagai kondisi. Ada yang angkat tangan di sini bilang, Betson perlu orang lain? Ada? Bep uang banyak, bep pintar, Betson butuh orang lain. Tidak ya? Kita bisa ada dalam berbagai komunitas rohani dan pelayanan. Dan di sana harus ada sikap saling menopang dan saling peduli. Memang di kenyataan ada berbagai orang yang merasa tidak lagi memerlukan komunitas rohani. Mereka berpendapat bahwa mereka tetap mendapat pertumbuhan walaupun mereka sendiri. Itu yang biasa bilang begini, besan pi gereja mah beju bisa berdoa. Ya toh? Besan perlu pi dengar khotbah kok besu tahu baca Alkitab. Itu dia komunitas yang seperti itu. Jadi son perlu orang lain, son perlu ada komunitas. Ada lagi dengan segala kemudahan yang ditawarkan pada zaman modern. Beta son perlu datang gereja, beta buka YouTube, beta bisa lihat siaran langsung, beta nonton di rumah. Beta buka radio, beta bisa dengar siaran rohani. Beta buka televisi, beta bisa nonton siraman rohani di situ. Bila tidak paham Alkitab, sekarang kau bisa buka, Google kau cari, kau bisa dapat renungan. Bila ingin puji Tuhan, sone perlu pi gereja, putar lagu rohani, kau bisa nyanyi sama-sama. Itulah sebabnya mereka berpendapat bahwa tidak perlu lagi datang dalam persekutuan seperti ini. Mereka tidak lagi membutuhkan komunitas rohani dan pelayanan yang bisa menolong pertumbuhan yang lebih maksimal. Karena apa? Karena selain kita berjumpa dalam komunitas pelayanan, kita juga saling mendukung, mendoakan agar iman kita bertumbuh. Karakter kita pun dibentuk menjadi semakin baik dan semakin dewasa. Kita dapat menerima berbagai-bagai perbedaan. Kita dapat mengatasi konflik, tidak mementingkan diri sendiri, dan bertanggung jawab. Karena itu, kita butuh yang namanya komunitas untuk kita bertumbuh bersama.
Bapak Mama, anak-anak dan jemaat Tuhan yang terkasih, hal ini tampak dalam bacaan kita hari ini. Yakobus 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Bagian ini merupakan rangkuman dari semua pengajaran Yakobus kepada jemaat yang mengalami kesulitan dan perpecahan. Yakobus menguatkan jemaat untuk menjalani kehidupan dalam komunitas yang saling mendukung dan saling melayani. Ia memberikan peringatan akan sumpah. Jangan suka bersumpah, itu ayat 12. Dia mau bilang sikap saat menderita itu harus bergembira pada ayat yang ke-13. Saat sakit pun juga, ayat 14 dan 15. Lalu dia bilang harus ada pengakuan dosa. Dan harus ada doa, ayat 16 dan 18. Serta pengembalaan kepada jemaat yang tersesat, 19 dan ayat yang ke-20. Belajar dari konflik dalam jemaat yang ditulis dalam surat Yakobus, kita justru diajak untuk mawas diri. Keberadaan kita masing-masing pribadi ini memberi dampak kepada keseluruhan komunitas. Bersama dengan saudara-saudari seiman, kita membangun iman yang menghidupi relasi kita dengan Allah melalui doa. Nah, Bapak, Mama, dan jemaat serta anak-anak yang terkasih, apa arti firman Tuhan bagi kita dalam komunitas rohani dan pelayanan bersama? Apa yang mau kita lihat? Yang pertama, hindari mengucap sumpah. Biasanya kalau kotong suka lalu ditekan, kotong biar omong benar, tapi kalau suka ditekan, kotong sumpah. Terusan percaya demi nama, ya toh, untuk membuktikan. Tapi ada juga orang yang suka sumpah-sumpah omong kosong. Nah ini, perhatikan baik-baik. Di kenyataan kita melihat dan mendengar orang-orang tertentu mengucapkan sumpah untuk meyakinkan bahwa dirinya atau segala sesuatu yang dilakukan atau yang dituduhkan kepadanya itu tidak benar. Bagi orang dunia, sumpah merupakan pernyataan, kesaksian sekaligus pembelaan diri di depan dunia. Dan juga membenarkan diri di hadapan Tuhan. Karena tidak ada jalan lain untuk menunjukkan kebenaran. Orang dunia boleh saja mengucapkan berbagai sumpah dengan alasan dan tujuan masing-masing. Namun, secara alkitabiah, Yakobus mengingatkan kita. Seperti tertulis dalam surat Yakobus 5 ayat 12, dia bilang begini, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi segala sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi dia pun kata bilang begini, kalau bikin benar ya orang tanya, benar, selesai. Ya toh? Jangan lebih demi nama supaya membuktikan, menegaskan. Nah ini diingatkan Yakobus. Kalau ya, ya saja. Kalau tidak, tidak. Selesai. Tidak perlu lagi mengucapkan satu kata yang membuktikan bahwa kamu benar atau kamu salah. Secara implisit Rasul Yakobus menasihatkan, mengingatkan kita semua orang percaya supaya tidak bersumpah. Jangan kita bersumpah demi apapun. Dengan kata lain, Yakobus meminta orang-orang Kristen menjaga lidahnya bahkan saat mereka ada dalam kesukaran. Kali ini, Yakobus mengingatkan semua orang-orang Kristen tetap menjadi orang yang dipercaya walaupun mereka ada dalam kondisi yang tertekan atau kesukaran. Nasihat supaya orang Kristen tidak bersumpah demi sorga ataupun bumi diberikan untuk melarang orang-orang Kristen tidak melakukan sumpah saat saya ulang ya. Kalau kata benar, bilang benar. Tetapi tidak bilang orang Kristen pada saat mengambil sumpah, pelantikan boleh mengambil sumpah ya. Itu tidak apa-apa.
Ya, atau ketika orang mengambil sumpah jabatan, boleh. Tetapi yang ditekankan di sini, kalau kamu melakukan benar, bilang benar. Tidak perlu lagi mengatakan tambah-tambah embel demi nama. Tetapi kalau sumpah jabatan, boleh kamu katakan, demi nama Tuhan saya berjanji. Ataupun juga mungkin ketika kita ada di depan ya, mau saksi baptis, ya toh, saksi nikah, ya toh, kita menyatakan di hadapan Allah dan jemaat Tuhan, saya berjanji dengan sungguh. Itu sumpah. Itu mengikat janji, itu tidak soal. Tetapi kalau dalam pembuktian sebuah kebenaran, jangan sekali-kali kita mengambil sumpah. Menggunakan kata-kata sumpah yang akhirnya membuat kita ada dalam kondisi tidak benar. Nah, Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih. Karena apabila ya kita katakan tidak dan yang tidak kita katakan ya, maka di situ sumpah itu mengikat kita. Kalau benar bilang benar, salah bilang salah, jangan benar bilang salah, salah bilang benar. Ya kalau kita ingat begini 10 hukum ada dalam 10 hukum ya. Janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu manusia. Atau juga pada bagian dari 10 hukum itu dia bilang begini, janganlah kamu mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan hanya untuk membuktikan kamu benar atau salah. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa dengan yakin. Ini berdoa dengan yakin. Ini karena padahal semua berdoa ya. Tapi kenapa penekanannya berdoa dengan yakin? Kenapa tidak bilang berdoa saja? Banyak orang Kristen mengeluh mengapa doanya tidak memperoleh jawaban dari Tuhan. Mereka tidak sabar menanti waktu Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa dengan tiada putus-putusnya. Karena kita orang Kristen bilang doa adalah nafas kehidupan. Jadi ini makanan hari-hari, bukan sewaktu-waktu atau kadang-kadang. Adakah ia mengulur? Adakah Tuhan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong kita? Karena itu jangan mudah kehilangan semangat untuk berdoa. Ketika doa-doa kita belum mendapat jawaban dari Tuhan, jangan pernah putus atau lelah. Bila doa-doa kita belum mendapat jawaban dari Tuhan, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Karena bukan salah Tuhan. Perlu dipahami juga bahwa jika Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak peduli pada kita. Di kenyataan yang kita alami, kita tidak menerima jawaban doa dari Tuhan, kadang-kadang membuat kita meninggalkan Tuhan. Sama-sama. Kok beta berdoa justru sembuh. Ya toh? Beta piko Alkitab, beta pipi ibadat di mana-mana, beta berdoa kasih orang lain berhasil, mau beta anak berhasil. Jadi beta berhenti berdoa sudah. Ya toh? Beta minta supaya beta rumah tangga aman-aman, beta berdoa sepanjang hari bertahun-tahun tapi tetap dia begini, berhenti berdoa sudah. Tuhan sonelia sa beta. Tuhan tahu ada di mana. Tuhan tuli kok. Kita harus belajar memahami sekali lagi bahwa jika Tuhan belum menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tapi perlu kita teliti kembali, apakah doa kita itu penuh dengan keyakinan atau hanya sekedar berdoa. Sekedar berdoa ini Tuhan beta mau sembuh. Tapi kita tidak meyakini bahwa Tuhan mampu melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kita bisa lihat ya, apakah doa kita itu sungguh-sungguh atau tidak. Teliti sendiri dan cari tahu sendiri. Kadang-kadang kita berdoa, mengucapkan doa, tetapi hati kita penuh kekhawatiran. Nah itu doa sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita berdoa tapi kita penuh dengan keraguan dan kecemasan. Kadang-kadang kita berdoa tapi rasa takut itu masih terus ada pada kita.
Nah, ayat nas ini menegaskan bahwa doa dengan yakin didoakan besar kuasanya. Karena itu berdoalah. Ketika kamu berdoa, yakinlah bahwa apa yang kamu minta dan kamu bilang itu Tuhan sudah dengar. Jangan lagi penuh keraguan, kecemasan dan ketakutan. Karena ketika masih ada rasa itu, berarti doamu hanya sekedar doa, tapi bukan doa dengan keyakinan. Yang ketiga, karena itu lihat apa yang dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa yang berkuasa itu sama seperti doa Elia. Ketika dia berdoa, hujan berhenti. Ketika dia berdoa lagi, hujan datang lagi. Elia itu sama dengan kita, manusia biasa. Tetapi kenapa ketika dia berdoa, Tuhan menjawab? Karena dia berdoa dengan penuh keyakinan. Dia berdoa dengan penuh kesungguhan, tanpa ragu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita semua. Sekali lagi, kalau saat kita berdoa dan saat kita meminta pada Tuhan, yakinlah bahwa apa yang kita sampaikan itu Tuhan mendengar. Dan tunggu jawaban Tuhan, jam paksa Tuhan. Iya toh? Jam paksa Tuhan. Kadang-kadang kita suka paksa Tuhan ya. Tuhan, beta mau begini, kasih sudah. Kalau belum, atau marah. Kalau rumah tanggamu bermasalah, ingat, doakanlah rumah tanggamu dengan baik. Bahwa dalam doa, jangan bicarita orang. Kalau ada persoalan dalam rumah tanggamu, minta pada Tuhan, bicara dengan Tuhan. Dalam doamu sampaikan itu kepada Tuhan. Karena ketika kamu berbicara dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menyelesaikan bagi kamu. Percaya, Tuhan pasti menolong. Tuhan sangat memperhatikan seruan orang-orang benar. Orang benar adalah orang yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa doa yang kita minta pada Tuhan, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Yang ketiga, bangun pelayanan kudus yang menyembuhkan. Dalam bacaan ini kita disadarkan bahwa komunitas rohani yang kita harapkan adalah komunitas rohani yang peduli dan melayani. Kita berharap para pemimpin tanggap dan hadir bagi orang-orang yang membutuhkan. Bahasa sederhana, untuk apa kotong berkhotbah tentang kasih dan pelayanan, tapi kalau kita tidak turun langsung bertemu dengan mereka. Itu bahasa sederhananya. Jadi untuk apa saya pendeta omong tentang pelayanan kasih, mendoakan orang sakit di mimbar, tapi saya tidak turun berjumpa dengan mereka. Maka pelayanan kasih tidak jalan. Amin kok? Begitu juga majelis juga, sama. Untuk apa Bapak Mama majelis melaporkan sekian banyak orang yang sakit, tapi Bapak Mama majelis tidak berkunjung dan berjumpa dengan mereka. Bukan hanya orang-orang sakit ini banyak Bapak Mama, bukan sakit fisik sah. Ya, sakit psikis juga ada. Bangun pelayanan kudus yang menyembuhkan. Demikian pula inisiatif menjangkau orang-orang sakit ini harus ada pada diri setiap orang. Komunitas rohani menjadi tempat orang percaya untuk menjalankan praktek hidup mengasihi dan mengampuni. Oleh sebab itu, kita perlu membangun komunitas yang baik. Orang sakit, silakan berjumpa dengan mereka. Apapun persoalan mereka, di sanalah tempat kita berjumpa dengan mereka.
Kita berdoa sudah oke, kita memberi firman Tuhan sudah oke, berjumpalah dengan mereka. Karena ketika kita ada dalam perjumpaan itu, sesungguhnya penyembuhan itu terjadi. Tanya saja orang-orang. Biar kotong baru muncul dari luar, saya bilang, aduh terima kasih mama sudah datang, bapak sudah datang. Aduh bapak sudah berdoa kasih kotong sudah senang. Ini penyembuhan bapak mama. Bukan harus kasih uang ya. Jadi jangan sampai bilang, oh ini orang sakit, kotong pergi bawa diakonia kasih. Itu memang mereka butuh itu, tapi mereka butuh penyembuhan adalah kehadiran kita. Menjangkau mereka, menggapai mereka. Bapak Mama, untuk bagian ketiga ini, bangun pelayanan kudus yang menyembuhkan. Yakobus bilang begini, pelayanan gereja yang menyembuhkan terjadi jika dua hal ini diperhatikan. Yang pertama, orang sakit perlu dikunjungi, didoakan dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan. Karena itu para penatua diminta mengunjungi jemaat yang sakit di rumah-rumah dan mendoakan mereka. Jika ditemukan unsur dosa sebagai penyebab sakit, maka dosa harus diselesaikan. Caranya adalah si sakit harus mengakui dosanya kepada Tuhan. Juga di antara sesama kepada siapa orang tersebut berbuat salah, tujuannya agar doa yang menjadi rintangan atas doa yang dipanjatkan itu diangkat. Kita ingat Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, jika kamu datang ke dalam rumah Tuhan mau taruh persembahan, tapi kamu ingat bahwa kamu sedang melakukan sebuah kesalahan dan belum meminta maaf, tinggalkanlah persembahanmu, pergi minta ampun baru kamu datang kembali. Nah, ini juga sama. Jadi di dalam kita berdoa, kita juga harus sungguh-sungguh mengakui kesalahan kita. Ingat, Tuhan itu Maha tahu. Ya. Tapi ingat juga Bapak Mama majelis, pendeta juga kalau jemaat kasih tahu dia pun kesalahan jampi ember di mana-mana ya. Boleh. Itu juga. Ya, banyak jemaat yang dosen mau datang juga dosen mau pi. Ini kotong pi ba omong kotong pu ini kotong buka sebenarnya kotong butuh dukungan tapi tak kuju pi cerita supi mana-mana. Nah, ini rahasia pelayanan itu harus dijaga. Ya. Karena ketika kita jaga itu rahasia, orang akan datang pada kita. Mereka akan merasakan pelayanan itu. Jadi pengakuan dosa juga penting. Kalau kau pun doa, soalnya dijawab, cari tahu ada apa dengan kita. Tetapi perlu kita ingat, penyakit itu bisa berasal dari dosa kalau kita baca dalam Yohanes 9 ayat 1-3. Atau juga kita bisa baca dalam Korintus 11 ayat 29-32. Tetapi perlu kita tahu juga, kesembuhan seseorang itu karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan bagi kita. Yakobus dengan jelas berbicara janji Tuhan bahwa doa orang benar jika diyakinkan didoakan dengan benar, maka sangat besar kuasanya. Karena itu orang yang berdoa haruslah orang yang benar. Dan orang benar itu harus berdoa dengan iman. Maka kesembuhan itu terjadi. Yang tadi saya bilang, doalah dengan keyakinan penuh. Jangan khawatir. Yang kedua, selain didoakan, penatua dapat mengurapi dengan minyak. Itu pada ayat 14. Ada pelayanan penyembuhan di rumah melalui doa dan pengobatan untuk penyembuhan. Kadang karena kelemahan orang menderita itu tidak mampu ke gereja. Para penatua lah yang datang untuk berdoa dan mengolesi minyak sesuai dengan kebiasaan para murid Yesus. Awalnya yaitu pada Markus 6 ayat 12-13 kalau kita baca di situ. Doa dinaikkan dalam iman dan minyak dioleskan. Ada keyakinan akan kuasa Allah yang dapat menyembuhkan. Jadi Allah adalah sumber kuasa yang menyembuhkan. Minyak atau obat adalah sarana Allah untuk menyembuhkan. Ini perlu kita kasih ingat. Ya. Boleh kita pakai minyak doa, tapi minyak doa itu tidak punya kuasa apa-apa kalau Tuhan tidak memberkatinya. Jadi oles minyak doa harus pakai dalam nama Tuhan. Ya.
Jadi kalau orang sembuh karena minyak doa, kadang-kadang orang begitu ya. Kalau sakit-sakit dia bilang begini, beta supi berdoa di itu mama, ada minyak doa. Padat itu minyak doa, kok oles di sini. Ya, itu salah. Minyak doa itu hanyalah sarana. Dia tidak punya kuasa apa-apa. Tapi yang kuasa menyembuhkan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, Bapak Mama, lihatlah. Perawatan yang penuh itu harus bersifat penuh. Datang, lihat, doa, layani mereka. Ketika orang ada dalam kondisi itu, dalam kelemahan itu, rumah sakit harus kita ingat juga kadang-kadang kalau kau berdoa, kau larang orang pergi rumah sakit. Jangan. Rumah sakit itu Tuhan kasih orang-orang bijak ada di situ. Ya, Tuhan kasih orang-orang pintar ada di situ. Dengan hikmat yang Tuhan kasih, mereka dapat membuat sesuatu yang baik untuk orang lain. Jadi kalau habis berdoa bilang pergi rumah sakit supaya dokter periksa. Ya, jangan habis doa kau bilang son usah pergi rumah sakit, ya cukup di sini sudah. Nah, banyak ya. Ini harus diperhatikan baik-baik. Bekerja dan berdoa. Jangan sampai kita hanya berdoa, kita lupa bahwa Tuhan sudah membuka banyak hal untuk kita pakai. Atau jangan sampai kita hanya pergi rumah sakit tapi kita lupa berdoa. Dua-dua harus bekerja bersama-sama. Saya masih teringat, saya anak ke-7 dari 9 bersaudara. Saya pu adik-adik Donika duluan ya. Jadi ketika adik-adik saya melahirkan, saya yang jaga di rumah sakit ya. Di rumah sakit Dokter Primus, rumah Ibu Bidan ya, Bidan Primus. Di dalam ruangan bersalin itu, ketika adik saya mau melahirkan, saya sangat terkesan. Waktu itu saya masih mahasiswa teologi ya. Tapi saya belajar bagaimana sebuah proses yang betul-betul menghadirkan Kristus yang menguatkan orang yang ada dalam kondisi pergumulan. Ketika adik saya sedang ada dalam proses persalinan, panggillah Ibu Primus ini masuk. Dia bilang keluarga, bilang saya. Ini apa? Bilang saya, dia pun kakak. Yang lain tidak ada. Dia pun suami takut ada di luar. Jadi saya yang di dalam. Nah, ibu berdoa, bisa? Saya berdoa. Setelah minta saya berdoa, lalu Ibu Primus ini buka lagu rohani. Lagu rohani itu dibuka pelan saja. Lalu kemudian dia bilang pada adik saya, Ibu, sebentar, jangan buat apa-apa dulu sebelum saya perintah. Kalau saya perintah untuk dorong, baru dorong. Kalau tidak, tidak boleh. Jadi sepanjang itu, musik lagu rohani ini, tapi Ibu Primus itu dia berdoa dulu, saya berdoa baru kemudian lagu rohani ini ada. Dan memang benar, dalam kondisi seperti itu, saya melihat kekuatan yang luar biasa. Ya, dan saya belajar bahwa ternyata orang yang sakit ini, dia bukan hanya butuh baca firman, dia bukan hanya butuh doa, tapi dia butuh puji-pujian. Jadi saya sering bilang kalau orang ada sakit, dia dalam kondisi kolap tidak sadar, saya bilang dia menyanyi di dia pun telinga, baca firman di dia pun telinga. Karena dia ada dalam pergumulan antara mati dan hidup. Supaya dengan demikian dia mendengar ada pujian yang indah, ada lagu yang indah, ada firman yang datang pada dia. Bukan hanya doa, firman yang menguatkan sehingga dia diteguhkan. Nah, Bapak Mama, ini menjadi pesan untuk kita. Hampirilah orang-orang tersebut. Jadi proses penyembuhan itu terjadi bukan hanya di mimbar, tapi berjumpalah dengan mereka di tiap-tiap rumah dan pergumulan mereka. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.